Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Profesor Dr. Insinyur Imam Robandi MT selaku dosen pembimbing. Yang kami hormati Profesor Dr. Insinyur Adi Suprijanto MT. Yang kami hormati Profesor Dr. Insinyur Sukartejo MSc. Yang kami hormati Profesor Insinyur Rinaldi Dalimi MSc PSD selaku dosen-dosen penguji. Izinkan kami pada kesempatan sidang terbuka program Doktor Teknik Elektro menyampaikan hasil riset kami pada kesempatan hari ini, yaitu mengambil judul tentang optimisasi MPPT sistem fotovoltaik untuk charging baterai pada mobil listrik pada kondisi dynamic, di mana diambil dari disertasi dengan judul Desain dan Implementasi Optimisasi Sistem Kontrol Maksimum Power Point Tracking MPPT menggunakan Hybrid Fuzzy Logic Controller Firefly Algorithm FLGFA pada sistem fotovoltaik mobil listrik. Pada presentasi di siang hari ini, kami dengan tahapan-tahapan sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah pendahuluan, berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian. Terus yang kedua adalah fotovoltaik pada mobil listrik, yaitu tentang fotovoltaik, DC-DC converter, baterai, fuzzy logic controller, dan Firefly. Dan yang ketiga adalah optimasi MPPT pada kondisi dynamic, yaitu kita mendesain fotovoltaik, post converter, baterai, serta kita mencari membership function dari fuzzy logic control dengan menggunakan penalaan dari Firefly algorithm. Yang keempat adalah penutup berisi dan kesimpulan dan syarat. Baik, kita ketahui bahwa dunia saat ini berkembang begitu cepat seiring dengan kemakmuran masyarakat dan juga seiring dengan kemajuan teknologi, bahwa semuanya tidak terlepas dari mobilitas yang sangat cepat, baik lewat darat, udara, dan laut, di mana ketergantungan terhadap bahan bakar minyak sangat mendominasi di dunia ini, yaitu mencapai 49,7%. Energi bahan bakar minyak ini bersumber pada energi fosil, di mana sifatnya sudah tidak renewable lagi, tidak bisa dikembangkan, dan cadangan-cadangan dari energi berbasis fosil sudah mengalami penyempitan atau mengalami kekurangan sumber. Untuk itu butuh alternatif energi, yaitu pengembangan energi baru terbarukan yang sebagai sumber energi alternatif, di mana ketermanfaatan energi terbarukan itu masih sekitar 6% dan direncanakan pada tahun 2024 mencapai 23%. Menurut data International Energy Agency (IEA) bahwa kurang dari 6,5 juta kematian dini setiap tahun di dunia dikarenakan kualitas udara yang buruk, dan sekitar 3 juta orang meninggal dunia karena paparan polusi udara luaran ruangan. Kita ketahui bahwa polutan-polutan, sumber-sumber polutan adalah bersumber pada emisi gas buang dari kendaraan bermotor, terutama adalah CO2, di mana menurut data IEA, CO2 secara global itu sebesar 32,3 gigaton pada tahun 2015 kemarin, dan dunia transportasi menyumbang 24% dari total emisi dan 3/4-nya disumbangkan oleh sektor jalan raya. Maka dari data Direktorat Perhubungan tentang pertumbuhan kendaraan bermotor, kita lihat bahwa 8,91% adalah kendaraan mobil, dan yang 8,89% adalah kendaraan bus, terus yang 9,5 adalah kendaraan sepeda motor, dan yang keempat adalah
kendaraan truk sebesar 7,63%. Pertumbuhan yang begitu cepat tentang kepemilikan kendaraan dan sebagainya sebagai sumber polutan di lingkungan sekitar kita, maka perlu alternatif pemakaian energi sebagai pengganti dari bahan bakar minyak. Maka dari banyak sumber energi baru terbarukan, ada panas bumi, ada gelombang air laut, ada wind turbine, dan ada fotovoltaik. Dari banyaknya energi alternatif, fotovoltaik adalah energi yang sangat menjanjikan karena secara struktur dia relatif ringan, kompleksitasnya rendah, dan sumber bahan bakar bebas dan berkelanjutan. Terus operasi bebas dari kebisingan, tidak adanya mesin yang berputar, dan aplikasi bisa dekat dengan konsumen atau pengguna. Kemudahan instalasi, ketersediaan relatif dapat diprediksi di wilayah geografis tertentu. Terus sistemnya itu membutuhkan perawatan yang rutin, yang relatif lebih sedikit atau lebih ringan. Terus kalau kita lihat tren ke depan, bahwa listrik yang berbasis PV itu adalah memberi kontribusi sebesar 7% dan dari kebutuhan listrik dunia pada tahun 2030. Dan ini akan meningkatkan hingga mencapai 25% pada tahun 2050. Terus fotovoltaik secara industri atau secara komersil itu memiliki efisiensi 8-15%. Sedangkan efisiensi inverter 95-98%, dan emisi algoritma pelacakan titik pada daya maksimum adalah 98%. Maka dari latar belakang di atas tentang alternatif energi pengganti bahan bakar minyak, maka kami mengambil perumusan masalah adalah bagaimana meningkatkan efisiensi energi yang dihasilkan oleh PV dan bagaimana mengoptimalkan sistem PV MPPT berdasarkan karakteristik fotovoltaik sehingga memperoleh nilai daya output PV yang optimal pada kondisi dinamik. Terus tujuannya adalah mencari karakteristik PV sebagai sumber energi, mengoptimasi MPPT dengan metode FLCFA untuk mendapatkan luaran daya optimal PV untuk charging baterai sebagai sumber energi mobil listrik. Kita bisa melihat bagaimana posisi fotovoltaik pada mobil listrik. Ini adalah sistem PV di mobil listrik, PV array, nanti di situ ada DC-DC boost converter, ada beban baterai, dan nanti ada MPPT yang berbasis FLCFA, di mana berfungsi untuk men-switch dari boost converter. Untuk PV dan bus baterai akan disimulasi dengan menggunakan program PSIM dan FLCFA dengan menggunakan software MATLAB. Kita lihat bagaimana pemodelan dari fotovoltaik. Kita butuh datasheet nameplate dari fotovoltaik. Yang kita gunakan adalah model SRB 50M sebesar 50 watt, tegangan maksimum 18, arus maksimum 2,7, tegangan open circuit 21,6, dan arus short circuitnya 3,06 ampere. Dari datasheet itu, kita menggunakan program PSIM, kita bisa melihat karakteristik dari hubungan arus dan tegangan, dan hubungan dari daya dengan tegangan dengan iradian 1000 watt meter persegi pada temperatur 25 derajat. Ini hasilnya karakteristik sistemnya dengan cara simulasi. Terus kita juga bisa melihat bagaimana, karena kami membutuhkan 100 WP, maka kami menggunakan memparalisasi PV 50 WP di paralel untuk menghasilkan daya 100 WP, dan kita bisa melihat bagaimana kalau karakteristik PV dengan perubahan iradians dari 100 sampai 1000 meter persegi dengan kenaikan step 100 dan juga dengan suhu konstan. Nanti kita bisa melihatnya karakteristiknya ini kita lihat daya watt yang dihasilkan dari PV dengan iradian bervariasi dan dengan temperatur konstan 25. Maka diperoleh di sini pada saat 1000
watt per meter persegi pada temperatur 25 kita bisa melihat daya dari tegangan, daya dari PV sekitar 101,021. Ini untuk suhu konstan. Sedangkan untuk pada iradian konstan, pada kenaikan 100 derajat Celcius sampai 100 dengan step 10, kita bisa mendapatkan data sebagai berikut. Ya, ini suhunya naik dari 10 sampai 100 dengan step 10 dan iradian konstan. Kita bisa menemukan bahwa pada saat iradian konstan dan pada saat suhu temperatur kenaikan, kita melihat data kenaikan daya sebagai berikut. Dari dataset ini kita dapat mendesain post converter, di mana kita ketahui bahwa baterai yang kita gunakan itu adalah 24 volt, sedangkan tegangan yang dihasilkan dari PV adalah 18 volt. Kita menginginkan bahwa akan terjadi charging atau pengisian ke dalam baterai, maka kita membutuhkan boost converter sebagai step up dari DC-DC converter untuk menaikkan dari tegangan PV menjadi lebih tinggi daripada tegangan baterai. Maka ini yang kita inginkan, kita mengenal ada DC bus sebesar 28 volt dapat mengecharge. Maka kami dapatkan setelah dihitung, mendapatkan parameter boost sebagai berikut. Terus dari dataset lapangan juga dari baterai, lead-acid GS Premium 12 volt 35Ah, kita dapatkan data sheet-nya dan kita juga mendesain baterainya, maka didapat state of charge-nya untuk kondisi beban tahanan dan state of charge untuk dia menerima energi atau menerima arus dari luar, arus dari luar. Sekarang kita coba mencari karakteristik PV. Tadi sudah dicari secara simulasi, kita mencoba mengukur PV di lapangan dengan paralel PV dari 50 WP menjadi 100 WP. Kita lihat bahwa pada jam titik tertinggi daya itu dicapai pada jam 12.00 sebesar 70 watt. Ini uji pengambilan data jam 10 sampai jam 15.30. Ini bentuk grafiknya, hubungan arus dan tegangan, dan kurva karakteristiknya untuk tegangan dengan daya dengan tegangan. Oke. Terus kita lihat bagaimana kita menentukan MPPT-nya dari FLC-FI sendiri. Kita akhirnya dari simulasi dan desain PV, desain converter, post converter, desain baterai, kita gabung jadi satu dan kita rangkai dengan program casing, dan kita juga bangun desain MATLAB-nya dengan menggunakan MATLAB 2010B. Maka dengan fase embedded kita bisa mencari besaran-besaran KD-nya, dan besaran yang akan dioptimasi di dalam fase adalah titik A, B, C, D sampai dengan A2. Ini adalah titik-titik dengan jumlah inputan 2, yaitu variabel, yaitu ada input 2, terus keluarannya 1 berupa data cycle. Oke. Hasil optimasi memory function didapat sebagai berikut. Ini hasil optimasi. Nah, dari hasil optimasi itu, maka kita akan melakukan pengujian dari PV, boost converter, terus baterai, terus kita menggunakan MPPT dengan fase LC. Kita melihat, pertama kita uji baterai tanpa dengan MPPT. Nah, kita melihat pengujian tanpa MPPT atau pada beban baterai, hasilnya kita lihat daya maksimum atau daya reference yang berwarna biru, yang berwarna merah adalah output dari PV dengan beban baterai. Kita melihat bahwa di hasil akhir daya PV tidak mampu untuk mempertahankan titik daya optimalnya. Dia akan selalu turun mengikuti pergerakannya. Tapi dari sistem dari baterai, kita melihat bahwa sistem simulasi tanpa MPPT dengan beban baterai kondisi charge, kita lihat PV tetap meskipun dia turun, tapi dia dapat melakukan charging terhadap baterai.
Terus hasilnya seperti apa? Kita dalam tabel berikut, kita bisa melihat bahwa akurasinya sekitar 96,69. Sedang kenaikan variasi dari PV itu dari 86 sampai 91% sampai 99,90%. Sedangkan terjadi nilai state of charge-nya atau SOC-nya dari 90,143% menjadi 91,47% selama 2 detik di sana, dan ada kenaikan sebesar 0,04% tiap detiknya. Terus kalau kita coba uji, kalau beban baterai PV itu MPPT, kita menggunakan MPPT, bagaimana kinerjanya itu dalam mencharge baterai dan pada kondisi perubahan iradian yang begitu cepat. Kita lihat hasilnya. Hasilnya adalah dapat dilihat bahwa dari daya reference PV, Pmax-nya adalah yang berwarna merah, dan yang warna biru adalah hasil output dari PV itu sendiri. Dia keluarannya mengikuti pergerakan daya reference dari PV. Artinya bahwa dengan menggunakan MPPT, luarannya itu daya dapat mempertahankan posisi daya optimalnya. Dan di sini kita lihat pada baterai, yaitu SOC-nya atau state of charge-nya ada kenaikan. Kalau kita tampilkan dalam tabel, kita lihat rata-rata akurasi dari sistem PV dengan menggunakan MPPT LC itu dengan akurasi sebesar 99,9%, dan kita bisa melihat juga pada state of charge-nya di sini ada kenaikan dari 97,143% menjadi 97,150%, dan ada kenaikan tiap detiknya adalah 0,08%. Baik dari uji di atas, optimasi PV dalam mensuplai energi, mencharge baterai dengan menggunakan MPPT dan tanpa MPPT, dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian variasi cahaya dan variasi temperatur beban baterai menunjukkan akurasi kinerja tanpa MPPT sebesar 96,69%, dan akurasi kinerja menggunakan MPPT berbasis FLC beban baterai adalah 99,98%. Sedangkan kemampuan PV dalam menghasilkan daya output saat mengalami kenaikan nilai iradian temperatur adalah untuk efisiensi tertinggi boost converter adalah 91,1%, dan nilai akurasi tertinggi adalah 97,55%. Dan dari data-data yang di atas, karena kita melihat bahwa aplikasi ini adalah untuk benda bergerak, mobil dan sebagainya, maka ada satu saran dari riset ini adalah untuk diuji coba untuk riset ke depan adalah pada kondisi partial shading, dan juga untuk meningkatkan kinerjanya ada usulan pada riset berikutnya adalah penambahan DC-DC box converter jenis bagus pada baterainya untuk meningkatkan manajemen sinerginya antara baterai dan suplai beban. Ini adalah publikasi kami yang sudah terpublish sebagai autor utama. Itu sebagai autor utama kami bisa mempublish sebanyak 2 jurnal, yang satu internasional Scopus, yang satu nasional, dan yang 6 adalah seminar internasional per indeks Scopus, ada 2, yaitu IEEE di Shanghai, China, dan yang kedua adalah di IP Proceeding Conference. Yang berikutnya adalah secara nasional, dan ini adalah kami sebagai co-author. Pada penerbit kami ada 4 artikel yang kami ikuti. Saya kira itu dari kami, dan terima kasih banyak atas segala waktunya, dan saya akhiri di Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.